Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya agak terkesima ya ketika membaca sebuah kitab. Kitab sangat bagus sekali. Judulnya itu As-Sihamu As-Saibah li Ashabi Da'awi Al-Kadhibah fi Raddi ala Mudda'il Istihad. As-Siham, ya, ini siham itu anak panah ya. As-Siham, anak panah yang saibah, yang tepat sasaran ya, terhadap para atau orang-orang yang mendaku secara dusta ya dalam masalah ijtihad. Di kitab itu sangat luar biasa disebutkan. Saya terkesima itu karena ternyata ada madhab ya. Madhab itu namanya madhabul junun, madhab orang gila, madhab gila, atau mungkin bisa dikatakan juga madhab dungu, orang-orang dungu, atau madhab orang-orang gila. Kalau madhab ahlu sunnah jelas ya. Kalau dalam masalah akidah ada tiga, itu Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Adhariyah. Kalau dalam masalah fikih jelas juga ada madhab empat, itu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Kalau dalam masalah tasawuf ada madhabnya Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Jelas sekali kalau ahlu sunnah. Nah, di sini ada madhab junun, ada madhab gila, dan ternyata madhab gila ini punya jurusan gitu ya. Coba kita lihat ya, kita baca sedikit. Kata Shahibur Risalah mengatakan, idza taqarrara dzalik, kalau hal ini sudah taqarrara dzalik, sudah tetap, sudah kokoh, fa'lam annal jununa funun, sesungguhnya junun, kegilaan itu ada fununnya. Kegilaan itu ada cabang, ada jurusan-jurusannya ya. Seperti kalau kuliah di universitas tertentu, misalkan universitas ini terdapat banyak jurusan, ada kedokteran, ada teknik, ada arsitek, ada yang lain-lain. Nah, ternyata junun itu, kegilaan itu ada jurusan-jurusannya juga, katanya beliau. Jadi kegilaan itu macam-macam. Gila dari sisi mana, gila dalam bab apa, itu ada jurusan-jurusannya itu. Nah, kata beliau, wa anna min akbahi fununihi, termasuk ya, yang termasuk jurusan yang paling jelek dari junun ini, jurusan paling jelek dari kegilaan itu ada apa? Jununu haula'i thalabah, jununu haula'i at-thalabati al-hamqa alladzi dhaharu fi hadzal zamani as-sayyi wa ja'alahum syaitanu mal'abatan ya. Yaitu apa? Junun, mereka adalah kegilaan sebagian penuntut ilmu ya. Al-hamqa, al-hamqa itu yang dungu, bukan gila ya. Orang-orang hamqa, orang-orang dungu, orang-orang ya seputar itu ya, tobakotnya itu, levelnya orang-orang dungu, orang-orang gila. Penuntut ilmu yang dungu, yang gila, yang mereka ini muncul di zaman ini, di zaman yang sangat jelek ini, dan mereka itu dijadikan setan sebagai permainan, untuk permainan setan, orang-orang seperti ini. Di mana setan itu fahamalahum ala da'wal istihad wa fahmi al-kitabi wa sunnah wa akhdil ahkam minha biduni hajatin ila taqlid ahadin min a'immatid-din. Ini maksud kegilaannya. Di mana setan ini menjadikan orang-orang penuntut ilmu kelas kroco ini, penuntut ilmu yang belum apa-apa dan belum punya apa-apa dan bukan siapa-siapa ini, yang baru belajar setahun 2 tahun kuliah, level S1, S2, S3 ya, kemudian atau mondok dan seterusnya, atau anak-anak hijrah itu.
mereka itu dijadikan permainan oleh setan, dan mereka itu dibawa oleh setan apa? Untuk mengaku-aku dakwah, mengaku-aku bisa beristihad dalam memahami Alkitab wa Sunnah, bisa beristihad, memiliki kemampuan istihad dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadith, serta mengambil hukum-hukum darinya, dari Al-Quran wal Hadith, tanpa ada kebutuhan untuk taklid mengikuti salah satu dari para ulama agama ini, para imam-imam besar. Jadi mereka ini kan muncul di zaman kita juga. Nah, di zaman ini muncul orang-orang seperti itu. Mereka yang anti taklid, ya, tidak mau taklid kepada ulama dengan alasan taklid itu tidak ilmiah, hanya membebek, tidak tahu yang benar yang salah, tidak tahu dalil, sehingga mereka anti taklid. Walaupun pada akhirnya mereka ini semakin ke belakang semakin agak lumayan sadar gitu ya, agak ada perubahan sebenarnya. Ya sudah lumayan lah. Dulu mereka antipati taklid, yang sebenarnya antipati taklidnya mereka itu juga tidak konsisten. Pada akhirnya mereka sebenarnya taklid tanpa sadar juga. Anti taklid tapi rujukannya penjelasan kitab-kitab para ulama yang mereka jauhi sendiri, para ulama madzhab al-arba'ah. Mereka tolak sebenarnya secara pemikiran, tapi mereka pakai buku-bukunya, ya. Dan kita bisa pastikan tidak ada seorang pun di zaman ini yang tidak taklid. Walaupun secara teori, secara lisan mereka itu anti taklid, tapi pada prakteknya tidak mungkin mereka lepas dari taklid kepada para ulama. Cuma fenomena ini benar-benar ada. Mereka mendaku-daku, mengaku-aku, ya, langsung kepada jargon itu ya. Jargonnya itu loh, kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Quran dan sunnah. Jargonnya ke situ. Maka mereka itu sering memahami agama ini secara tekstual. Ya, secara tekstual. Apa zahirnya teks dalil itu dari Al-Quran dan hadis dipahami secara tekstual, diartikan, diterjemahkan, diambil hukum dari situ. Ini benar-benar kegilaan yang sangat parah, dan min akbah, ya, dari kegilaan yang paling parah adalah kegilaan seperti ini, ya, memahami Al-Quran wal hadis dengan cara seperti itu, langsung dari Al-Quran was Sunnah, anti taklid, tidak mau taklid kepada para ulama, bahkan mensifati orang-orang yang taklid kepada para ulama, mengikuti madhab fikih yang 4, mengikuti madhab akidah yang 3, itu dianggap atau dicibir dan dikata-katai dengan kata-kata yang tidak baik, ya, dicaci, direndahkan, seakan-akan salah, disalahkan, dipersalahkan dengan hal itu. Jadi yang benar itu seolah-olah mereka ini orang-orang yang gila. Maka hati-hati dari orang-orang yang seperti ini. Kalau ingin selamat dan tidak ikut madhab junun ini, madhab gila ini, maka kita arahkan kaum muslimin, dan ini sudah diamalkan oleh mayoritas umat Islam, adalah dengan cara bermadhab, bertaklid kepada para imam-imam besar dalam masalah memahami agama ini supaya selamat sampai akhir, ya, mengikuti madhab salah satu madhabul akidah Ahlus Sunnah, mengikuti salah satu madhab fikih Ahlus Sunnah yang sudah kita sebutkan berkali-kali tadi, ya. Ini madhab gila yang ada di zaman ini. Oleh karena mereka madhabnya sudah gila, bahkan min akbah, ya, fununihi, dari jurusan yang paling jelek dari madhab ini adalah tadi, maka muncul dari mereka itu berbagai pendapat-pendapat nyeleneh, baik dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, pendapat-pendapat yang syudzud, syadz, yang nyeleneh, yang aneh, ya, pendapat-pendapat menyimpang, dikarenakan mereka memahami agama ini sendiri, ya, tanpa punya referensi, tanpa punya sandaran para ulama sebelumnya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian mereka ini masih dengan pongahnya menyatakan seperti itu, ya. Mereka wasaru yaqulun hum rijal wa nahnu rijal. Mereka dengan pongahnya mengatakan, loh, kami ini laki-laki, mereka juga laki-laki. Ulama-ulama itu kan laki-laki, kita juga laki-laki. Artinya mereka itu menganggap boleh, bisa untuk
menyimpulkan hukum-hukum agama langsung dari dalil-dalilnya tanpa harus merujuk pada mereka. Ini kan lebih gila lagi ya. Kalau dalam masalah dunia saja mereka tidak akan berkata seperti itu. Mereka akan bertaklid kepada para ahli di bidangnya masing-masing. Di kedokteran mereka taklid kepada dokter, di bidang otomotif mereka akan taklid kepada ahli otomotif, di bidang penerbangan mereka akan taklid kepada pilot dan lain sebagainya. Mereka tidak pongah dalam hal dunia, tapi lucunya dalam bidang agama mereka begitu pongah. Ya, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Artinya punya hak untuk itu. Saya katakan saya katakan bahwa memahami agama ini sulit, berat, dan hanya bisa dilakukan para ahlinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Ahli zikir siapa? Al ulama, para ulama. Semoga keterangan ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya dan membuka wawasan bahwasanya asal muasal dari berbagai penyimpangan, berbagai kesalahan yang merajalela di sebagian kaum muslimin, itu sebabnya mereka menganggap mudah memahami Quran dan hadis. Kemana-mana surganya kembali kepada Quran dan hadis. Mereka saja istinja tidak paham, itu wudhu ya tidak paham, tapi jargonnya begitu. Rukun wudhu ada 2, contoh saja itu ya. Rukun wudhu ada 2, itu kemana-mana pakai apa? Jargon kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Quran dan sunnah. Yang lucu-lucu lagi banyak pendapat-pendapat seperti itu. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, senantiasa memberikan taufik kepada kita kepada jalan yang lurus ya bersama seluruh kaum muslimin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.